Mungkin masih sibuk. Iya, ada sedikit. Yang kurang Ya, gimana Bu? itu ada beberapa hal yang ingin saya curhatkan lah ya tentang materi saya di kelas 11. Hambatan apa nih Bu yang berkenaan dengan pembelajaran di kelas 11 itu ya? Ya, jadi ceritanya itu kan materi pertama ini di kelas 11 itu tentang proposal. Nah, saya itu mengalami kendala-kendala tentang proposal ini. Jadi kan ada dua materi pokok di proposal itu ya, ada proposal kegiatan tata cara dan satu lagi proposal penelitian. Ya, nah itu saya ada kendala. Tepatnya kendala itu pada masalahnya itu pada pemahaman siswa atau bagaimana? Iya, tentang pemahaman siswa. Jadi begini, kalau biasanya kan misalnya tentang puisi. Jadi begitu saya beri pertanyaan pemantik di awal 5 atau 6 pertanyaan itu mereka rata-rata kan bisa menjawab ya. Nah, tentang proposal ini bertengok-tengok saja kiri kanan. Lalu artinya kan sama sekali belum ada pemahaman dasar atau pengetahuan dasar di benak mereka tentang proposal ini. Jadi saya memang kebingungan di situ. Jadi harapan Ibu nih pada sesi pertemuan kita pada hari ini nih, Ibu mengharapkan posisi idealnya seperti apa harapan Ibu terhadap anak-anak ini? Iya, kalau saya sendiri karena biasanya memang diberi pertanyaan pemantik itu bisa ya, paling tidak kan harusnya 80% pertanyaan pemantik itu bisa dijawab oleh siswa. Kali ini kok tidak bisa. Jadi harapan saya sebaiknya mereka di awal itu sudah punya gambaran, ternyata tidak. Ini Bu, kalau kita posisikan dari poin 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira posisi siswa Ibu sekarang ini berada di posisi berapa lah Bu? Posisi menurut saya di posisi 4. Posisi 4. Iya. Itu pun tidak sampai separuh siswa. Iya, Bisa. jadi memang itu kerja keras ya Bu ya. Luar biasa. Apakah Ibu sudah ada rencana untuk mencapai posisi ideal ini Bu? Untuk agar anak-anak ini mencapai posisi ideal, katakanlah di posisi 8 atau 9 gitu Bu ya? Ya, jadi menurut saya nanti begini, mereka ini belum ada pemahaman tentang proposal karena memang sama sekali belum pernah membuat. Lalu untuk proposal ini kan orang membuat proposal kalau dia akan melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatan itu mereka lakukan kalau proposal ini dibuat kalau mereka berada di posisi panitia. Nah, mengapa mereka ini tidak paham? Karena di satu kelas itu paling ya yang pernah menjadi panitia suatu kegiatan itu 2 atau 3 siswa. Itu pun belum pasti dia berada di posisi sekretaris. Kan biasanya yang membuat itu proposal kan sekretaris. Nah, jadi saya harus bekerja keras bagaimana caranya supaya mereka memiliki gambaran proposal itu. Nah, itu. Baik. Kalau Ibu terbayang nggak mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu alami nanti di dalam rencana Ibu melakukan solusi ini Bu ya? Kira-kira ada nggak hambatan apa yang terbayang begitu? Iya, saya sudah membayangkan hambatannya itu begini. Seandainya pun saya memaksakan siswa untuk membuat proposal, tapi kalau mereka nanti tidak tahu untuk apa saya bisa, misalnya kan, atau saya tidak pernah menduduki suatu kepanitiaan misalnya. Nah, itu hambatannya. Ketika misalnya saya menyuruh siswa membuat di dalam kelompok, membuat proposal dalam kelompok, pasti ada siswa yang ogah-ogahan, tidak serius, karena itu tadi gunanya kan nanti hanya untuk yang duduk sebagai panitia, lalu gitu. Jadi kayak memberi motivasi lagi lah. Iya, luar biasa ya.
ya, mungkin urutan pertama apa, kedua apa, itu sudah ada nggak Ibu pikirkan gitu? Nah, untuk sementara saya memikirkannya begini, karena di SMA ini ada namanya organisasi siswa atau OSIS. Nah, walaupun tidak semua siswa duduk di dalam OSIS, nah saya nanti akan kerjasama dengan OSIS. Jadi OSIS itu punya program kerja kan. Nah, salah satu program kerjanya mungkin akan adanya kegiatan. Tapi saya belum koordinasi ya ini dengan OSIS ya. Misalnya OSIS akan mengadakan kegiatan di peringatan hari-hari besar tertentu. Yang paling dekat adalah nanti Hari Pendidikan Nasional, peringatan Hari Pendidikan Nasional. Misalnya itu nanti ada kegiatan. Nah, saya akan menyuruh siswa untuk membuat proposal untuk mengadakan kegiatan Hari Pendidikan Nasional. Nah, nanti siapa yang proposalnya paling baik, itulah nanti yang akan kita beri masukan kepada OSIS supaya proposal itu digunakan. Betul, luar biasa. Supaya lebih konkret. Adakah Ibu melibatkan seseorang atau mungkin satu pihak untuk mengontrol pelaksanaan rencana aksi Ibu ini? Ya, jadi misalnya nanti saya sudah benar-benar bekerjasama dengan pengurus OSIS untuk mendapatkan program kerja itu. Kemudian karena OSIS ini adalah di bawah Bakat Kesiswaan, nah tentu saja saya berkoordinasi dengan Bakat Kesiswaan. Luar biasa ya. Sedangkan ini Bu, kalau pihak-pihak yang mungkin Ibu ajak berkolaborasi untuk mensukseskan rencana aksi Ibu ini, mungkin tadi selain Bakat Kesiswaan, ada nggak Bu masih pihak lain gitu? Ya, bisa juga karena ini berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional, misalnya nanti entah ada lomba-lomba atau apa di dalam proposal itu ya, rencana kegiatannya itu. Nah, lombanya apa? Misalnya lomba berkaitan dengan seni. Nah, saya bisa berkolaborasi dengan guru seni. Kemudian misalnya ada lomba pidato atau apa, bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Kalau pidatonya ada pidato bahasa Inggris misalnya, bisa kolaborasi dengan guru bahasa Inggris ya, berkaitan dengan misalnya nilainya poin nilainya apa saja begitu kan, yang tahu guru masing-masing. Jadi seru ya. Saya sudah membayangkan begitu ya, membayangkannya segitu. Sedangkan target waktu yang Ibu siapkan untuk mencapai katakanlah hasil gitu Bu ya, itu berapa lama lah Bu? Ada nggak Ibu targetkan berapa lama? Sementara ini saya menargetkan kegiatan yang paling dekat itu misalnya Hari Pendidikan Nasional berarti tanggal 2 Mei. Jadi saya pikir rentang waktu sampai 2 Mei itu bisa untuk membelajarkan siswa menggunakan proposal ini. Mudah-mudahan bisa. Amin, luar biasa ya. Dengarnya aja udah seru ya. Jadi setidaknya mungkin dari 2 bulan itu siswa mendapatkan inilah Bu ya, hasil yang maksimal dalam materi proposal ya. Jadi kalau saya boleh merangkum dari apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu ini memiliki masalah nih, kendala sulitnya siswa memahami materi proposal itu karena memang materi proposal ini sendiri adalah materi yang asing lah bagi siswa ya. Jadi harapan Ibu untuk memberikan siswa ini kesempatan menjadi bagian dari pihak yang memang membuat proposal lah gitu. Artinya Ibu sudah ada solusi lah. Itu begitu Bu ya. Jadi saya sudah dapat poin-poin yang Ibu sampaikan pada hari ini Bu ya. Ibu ini kan mungkin langsung Ibu udah mulai laksanakan lalu yang Nah, kita bertemu lagi kalau minggu depan untuk saya melihat perkembangan dari rencana aksi Ibu ini. Apakah Ibu siap Bu? Siap. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada istilahnya saya juga sudah memiliki gambaran seperti apa pemahaman awal siswa. Iya. Jadi apakah pertemuan kita pada hari ini sesuai dengan harapan Ibu tadi Bu untuk mendapatkan
ya paling tidak semangat, motivasi lah gitu. Iya, sudah ya, karena tadi itu gimana ya, kok begini ya, setelah curhat begini rasanya kemudian lega, kemudian oh ya berarti kawan juga mendukung seandainya saya punya solusi seperti ini, jadi saya merasa begitu. Iya, Berkat dukungan dari kawan. alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi memang tujuan kita sharing seperti ini kan memang supaya kita mendapatkan motivasi dan semangat Bu ya, energi positif Bu ya. Terima kasih atas sharing Ibu pada hari ini Bu ya. Saya doakan rencana aksi yang Ibu laksanakan itu nanti akan sukses, berjalan sesuai dengan rencana Ibu. Amin. Tetap semangat Bu ya kita Bu ya. Terima kasih ya, tentu saja dengan dukungan banyak teman. Iya. Untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu Bu ya. Baik, Mungkin masih ada terima yang kasih. ingin Ibu sampaikan? Pokoknya intinya tetap saya berikan dukungan sampai apa yang kendala saya ini bisa benar-benar teratasi. Baiklah kalau seperti itu Bu ya. Terima kasih atas sharing Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan saya juga bisa memberikan semangat dan motivasi selalu kepada Ibu, dan Ibu juga akan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya karena kita saling-saling. Iya. Baik Bu. Terima kasih.